Welcome to my channel. Ya, halo teman-teman semua, kembali lagi di CBH. Salam sehat dan happy weekend. Selamat hari Sabtu ya buat kalian yang mungkin sedang menghabiskan waktu bersama dengan mungkin saudara-saudara, orang-orang terkasih, dan juga teman-teman atau apapun yang sedang kalian lakukan saat ini dimanapun kalian berada. 2 hari lebih mungkin ya gue tidak menyapa kalian, dan kali ini kita akan kembali membahas soal apalagi yang sedang hangat-hangatnya kandidat calon pelatih tim nasional Indonesia. Dalam 2-3 hari ini sudah beredar satu nama yang sangat kuat dan hampir pasti ya akan mengisi kursi kepelatihan tim nasional Indonesia yang ditinggalkan oleh Patrick Kluivert. Literally ditinggalkan ya, selepas kita kalah dari Irak di round 4. Yang bersangkutan langsung kembali ke Eropa nonton bola, nonton di Camp Nou ya. Jadi sudah Oktober, November, Desember, sudah 2 bulan kurang lebih, 2 bulan lebih bahkan kosong. Dan memang sesuai dengan yang kita semua prediksi, tim kepelatihan atau pelatih baru tim nasional kita itu paling cepat itu akan ditunjuk bulan Desember akhir, dan kemungkinan besar akan diresmikan atau diperkenalkan itu awal Januari. Jadi persis sekali seperti awal tahun ini juga, saat itu tanggal kalau nggak salah 12 Januari ya, Patrick Kluivert juga ditunjuk atau diperkenalkan di Menara Mulia. Nah, satu nama ini sangat keras bergaung di mana-mana, yaitu John Hartman. Jadi namanya British sekali, dan memang dia kalau memang jadi ya, ini sekali lagi dikutip dari berbagai sumber. Jadi gue tidak mengklaim ini dapat informasi langsung dari orang dalam, tapi kelihatannya memang hampir pasti, yaitu John Hartman ini adalah orang Inggris. Kalau memang jadi adalah orang Inggris, orang British lebih tepatnya ya, ketiga dalam sejarah Republik Indonesia. Setelah dulu ada Peter Witt, legenda Aston Villa, dan kemudian ada Simon McManamy, ya dia British Scotland tapi, dan kali ini ada John Hartman, pelatih berusia 50 tahun. Nah, kita akan sedikit lah membahas soal John Hartman ini. Jadi membahas lebih kepada speknya ini seperti apa. Jadi kalau dikatakan saat kemarin gue podcast bersama senior gue Bung Boy dan juga Bung Ropan, di situ di bridging dikatakan apakah ini menjadi jawaban? Ya tentu belum bisa dikatakan iya, belum bisa dikatakan tidak. Tentu masih ada proses yang harus kita lihat. Sama waktu ketika Patrick Kluivert ditunjuk menggantikan Sintayong, ya proses itu akan kita lihat seperti apa, walaupun pada akhirnya terbukti itu fatal dan gagal. Nah, kali ini kita tidak menjudge, tidak menghakimi bahwa oh ini pasti berhasil, oh ini pasti gagal, enggak juga. Kita nggak tahu. Tapi yang kita bahas adalah siapakah George Hartman ini, dan kira-kira speknya ini seperti apa nanti fitinnya dengan tim nasional kita. Gitu. Jadi sekali lagi tidak ada jaminan apakah kalau nama besar pasti berhasil, kalau nggak punya nama itu pasti gagal, enggak juga. Semua ada korelasinya, ada juga nanti kolaborasinya dengan berbagai pihak, dengan federasi dulu yang pertama pasti, bagaimana hubungan mereka, komunikasinya juga, dan ke supporter, dan pada akhirnya nanti pembuktiannya adalah di atas lapangan. Karena Maret nanti kita ada FIFA Series, nggak tahu ya, dengar-dengar tim-timnya seperti San Kitts, klub negaranya Kit Kambagams, terus kalau nggak salah New Caledonia, gue nggak tahu ya, tapi katanya sih negara-negara yang nggak terlalu besar. Nah, dari situ kan akan menjadi checkpoint pertama. Ya kita akan lihat nih, masyarakat nih sedang wait and see lah, mengintip nanti gimana ya sentuhannya ya. Kemudian perkenalannya seperti apa dan lain-lain. Kemudian nanti ada Juni FIFA Matchday, dan bulan Juli ada AFF. Nah, itu checkpoint kedua, ketiga. Nanti kita semakin melihat nih sebenarnya racikan dari seorang Hartman ini seperti apa buat tim nasional kita. Nah, George Hartman ini seperti juga mungkin sebagian dari kalian sudah dengar jualannya lah seperti itu. Kira-kira karena dia berhasil membawa tim nasional Kanada putra dan bahkan putri lolos ke Piala Dunia. Khususnya putra karena kita relate dia akan menakodai tim nasional putra. Dia masuk ke tim nasional Kanada itu ditunjuk tahun 2018, dan tahun 2022 lolos ke Piala Dunia di Qatar. Kalau nggak salah, gue sempat nonton salah satu pertandingannya. Kalau nggak salah, dan di situ pun di babak grup memang tidak mudah. Kalau nggak salah itu satu grup dengan
Kroasia ya, Kroasia. Jadi ini tim yang juga nggak gampang. Ya dianggap berhasil lah, karena saat itu Kanada juga dalam kondisi reruntuhan. Jadi dia membangun Kanada itu dengan puing-puing gitu. Itu tagline-nya, dan saat itu mereka berhasil lolos ke Piala Dunia setelah 36 tahun, setelah terakhir di Meksiko gitu. Dan yang kedua, gayanya dia ini berbeda dengan pelatih-pelatih sebelumnya, termasuk Patrick Kluivert dan juga Sintayong. Dia itu sangat improvisasi. Gampangnya gini, kalau mau lihat karakternya itu mirip-mirip dengan Pep Guardiola. Selalu berubah, sering berubah, eksperimen, dan kadang itu sangat dipengaruhi juga oleh lawannya. Kalau lawannya begini, nanti formasinya seperti apa, gayanya seperti apa. Memang pada umumnya seperti itu pelatih. Misalnya lawannya kuat akan bertahan, kalau lawannya agak lemah akan menyerang. Tapi dia lebih complicated. Jadi banyak improvisasi yang akan dilakukan kemungkinan besar ya di tim nasional kita. Meskipun ada tantangannya, tim nasional kita ini kan pemainnya bermain di berbagai negara ya. Ada yang di Italia, ada yang di Jerman, ada yang di Prancis, ada yang di Amerika Serikat, ada yang di Belanda, ada yang di Inggris, ada yang di Indonesia, ada yang di Thailand, dan di mana-mana. Nah ini tantangannya bagaimana kemudian menyatukan para pemain ini dalam waktu singkat, nanti misalnya Maret, dan dengan berbagai improvisasi yang saat tadi gue sebutkan sering dilakukan oleh John Hartman. Ya tapi tentu pemilihan ini seperti yang terpenting adalah seperti yang beberapa kali sudah digaungkan oleh manajer timnas dan juga wakil ketua umum PSSI 1 Pak Zainuddin Amali melalui prosedur yang seharusnya. Ya walaupun pertanyaan kritisnya adalah emang sebelumnya enggak ya kan gitu kan. Dan memang kita harus akui, kita harus menghargai juga proses ini. Mekanismenya adalah memberikan spek pelatih yang kita mau itu seperti apa. Berkali-kali gue bilang yang paling mendasar pertama itu harus budgetnya dulu gitu. Jadi orang kalau saat itu menggaungkan nama Mourinho lah, nama Van Bronckhorst lah, nama-nama bahkan juga ada yang mengatakan Jurgen Klopp dan lain-lain ya. Kita mengukur kantong kita dulu gitu loh. Itu yang pertama gitu. Nah yang kedua baru kemudian kita mengerucut pada spek-spek teknis ya kan, seperti misalnya pengalaman dia, kemudian CV dia dan lain-lain. Dari situ kemudian direktur teknik ya, ini sebenarnya direktur tekniknya bagus banget ya, Alexander Zverev juga punya pengalaman sama membawa tim nasional Yordania sebagai direktur teknik saat itu lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya dalam sejarah. Kalau tadi John Hartman membawa Kanada lolos ke Piala Dunia pertama kali dalam 36 tahun, kalau Zverev pertama kali dalam sejarah Yordania. Nah kemudian dia Alexander Zverev memberikan sejumlah nama berdasarkan spek yang diberikan oleh ESCO atau PSSI. Jadi seperti kita membangun rumah, tanahnya sekian, tingkat budgetnya sekian, kemudian temanya misalnya industrial dan lain-lain. Nah kemudian dikasih beberapa opsi RAB, RAB ya kalau nggak salah ya, rancang bangun gitu ya. Dan itulah kemudian dari beberapa nama disaring dan muncullah dua nama yang seperti dikatakan Bang Hendry Erawan, ketua umum komisi ESCO PSSI yang kemudian mencoba untuk mendekati satu persatu dari calon yang sudah direkomendasikan Zverev, dan akhirnya mengerucut dua nama ya, Gio dan Hartman, dan akhirnya emang kelihatan lebih cenderung ke Hartman. Nah ini mirip dengan pemilihan Sintayong ketika 2019 saat itu. Bedanya saat itu dua-duanya secara budget, secara semuanya spek masuk nih, antara Luis Milla dan juga Sintayong. Cuman waktu itu mereka ya akhirnya memilih Sintayong karena pengalamannya di Piala Dunia. Nah kalau kali ini mengkerucutnya udah otomatis langsung ke Hartman karena Giovanni nggak masuk budgetnya. Udah berkali-kali nih gue katakan, budget itu tuh pasti mahal dan availability-nya mesti nebus lagi nih. Kan nggak bisa sembarangan kita ngambil karyawan orang dari kantor orang, istilahnya seperti itu ya. Nah jadi prosesnya sudah benar. Prosesnya benar, dan inilah sebenarnya yang seharusnya dulu dilakukan juga. Jadi mencat, nunjuk pelatih itu biasa, tapi seyogyanya dilakukan dengan alasan yang tepat dan cara yang tepat. Jadi caranya awal ini udah benar nih. Ibaratnya mengawali sesuatu hubungan itu sudah baik. Mudah-mudahan juga hasilnya baik. Walaupun nanti tentu akan kita lihat di lapangan, dan kalau gue pribadi melihat dia kebetulan dia lulusan dari Northumbria University di Durham, nih di atas bagian atas Inggris. Backgroundnya itu football science, usianya 50 tahun. Jadi mudah-mudahan
dalam usia segitu sebagai pelatih, pengalamannya sudah banyak, sudah kenyang pengalaman ya, walaupun terakhir di Toronto agak kurang bagus performanya, tapi kemudian masih bisa up to date juga gitu. Karena kalau makin tua tuh makin susah untuk update. Jadi mudah-mudahan dalam dengan spek yang kita lihat di dalam diri seorang John Hartman bisa menghasilkan sesuatu yang positif buat tim nasional kita. Meskipun orang masih akan menunggu nih bagaimanapun juga. Jadi deliver atau enggak ya kita tunggu nanti Maret, Juni, Juli. Yang pasti last but not least yang perlu kita ingatkan juga, kurangi gimmick-gimmick dan komunikasi yang tidak perlu seperti ketika penunjukan Patrick Kluivert. Biasa-biasa aja kalau saran gua, nggak usah melabeli mereka dengan tim kepelatihan terbaik lah, inilah itulah, nanti akan membuat nge-drag down situasi. Jadi udah bagus nih, udah enak, mungkin orang udah mulai pelan-pelan, oke, kita tunggu, kita dukung, tapi kemudian ada label yang nanti membuat mereka sendiri terbeban. John Hartman, ya kan, dia sendiri misalnya nggak mengklaim saya ini yang terbaik, tapi orang mengklaim. Nah ini kan akhirnya membuat komunikasi tidak baik, persepsinya juga jadi rusak. Dan yang kedua juga ya nggak usah banyak ngomong lah, ya kerja aja ya, walaupun tentu pro dan kontra itu biasa. Ini dalam alam demokrasi ya, ada yang nggak suka, ada yang suka, biasa ya, tapi diam, bekerja. Nanti kalau suatu waktu begitu Maret itu kita lihat bagus, orang pasti akan respect. Sesimpel itu gitu. Jadi ya kita tunggu aja, kita tunggu pengumuman resminya. Sekali lagi ini disclaimer ya, ini baru 90%-an, jadi belum firm 100%, karena nanti kan akan kita tunggu pengumuman resmi dari PSSI setelah sebenarnya mereka Kamis malam itu udah ketemu. Walaupun judulnya bukan rapat esko nih setahu gua, tapi udah ketemu untuk membahas John Hartman, sudah bulat. Ya nanti kita tunggu pengumuman resminya kalau memang tidak ada perubahan yang drastis. Kira-kira seperti itu teman-teman. Pemaparan gua umum aja soal John Hartman. Kalian mungkin lebih lengkap lagi, ada informasi yang ingin kalian tambahkan untuk share informasi buat teman-teman lain yang menonton channel ini, terima kasih. Silakan tinggalkan komen kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menyimak. Semoga hari-hari kalian menyenangkan, dan habiskan waktu dengan orang-orang yang terkasih selagi masih ada. Sehat selalu dan adios.